Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, ahlan wa sahlan di pengajian tamasya, pengajian yang diadakan oleh teman-teman di Syarqiyah, Saudi Arabia, Damam, Khubar, Dhahran wa ma haulaha. Marhaban bagi teman-teman yang berasal dari luar daerah-daerah tersebut atau bahkan ada yang hadir dari luar Saudi. Alhamdulillah, insyaallah. Kita lanjutkan kajian fikih manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Sekarang bab rada'. Rada' bifathil ra' rada'. Wa yajuzu kasruha. Boleh juga dikasrah, boleh ridha', boleh rada'ah, boleh ridha'ah. Artinya menyusui anak. Menyusui anak perlu dibahas dalam fikih. Kenapa perlu dibahas? Karena ya terkait dengan hidupnya seorang anak, terkait dengan ya perkembangan kehidupan seorang anak. Jadi harus ada, nggak boleh anak lahir terus kemudian nggak jelas siapa yang wajib menyusuinya dan sebagainya. Karenanya ulama-ulama fikih membahas satu bab khusus. Nah, apa hukum rodha? Apa hukum menyusui anak? Hukum menyusui anak secara dasar, secara fundamental adalah wajib. Anak wajib disusui. Entah itu susu ibunya sendiri, ASI, air susu ibunya, atau air susu dari ibu-ibu yang lain. Atau kalau sekarang bukan susu manusia, mungkin susu sapi atau susu kambing, dan sebagainya, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Ibqa'an li hayatihi, agar anak tersebut bisa hidup. Tanpa disusui, seorang anak yang nggak bisa hidup. Entah susu apapun, harus diberi. Dan kalau tidak disusui menyebabkan bahaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh ada yang membahayakan. Anak jika tidak disusui berbahaya, akan bisa menyebabkan kematian. Karenanya menyusui anak itu hukumnya wajib. Ya. Nah terus kemudian di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang menyusui anak itu ya ada kalanya emaknya, boleh juga orang lain. Menyusukan anak kepada orang lain itu juga suatu hal yang lumrah dulu di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan setelahnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyusui bukan ibunya, yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Bahkan beliau punya banyak saudara sesusuan tuh dari Halimatus Sa'diyah ini. Ya, itu menjadi sebuah kebiasaan orang-orang Arab dulu menyusukan anaknya kepada orang-orang lain. Nah, kalau antum mau buka usaha sampingan, istri antum lagi menyusui atau mau melahirkan, terus kemudian open PO, pre-order gitu ya, menerima menyusui anak per harinya sekian, atau per bulannya sekian, atau per pekannya sekian, boleh hal tersebut? Boleh. Halal itu penghasilan atau kasbun halalun thayyib, penghasilan yang halal dan baik, boleh, silahkan. Daripada beli susu yang bagus-bagus itu kan mahal ya, kalau yang bermerek itu kan mahal, mending nyusuin ke orang nyusukan ke orang, dan jelas susu orang itu pasti lebih sehat, lebih bergizi, lebih higienis, lebih steril, pasti itu dibandingkan susu sapi yang sudah diolah jadi bubuk. Itu pasti lebih steril susunya manusia. Jadi boleh membuka usaha nyusuin anak orang, boleh kalau mau. Bisa buka 2-3 anak kan lumayan. Kalau pakai real satu orangnya 2.000, 8.000 real itu udah kayak gaji orang-orang dosen itu ya. Baik, terus kemudian apa dalil dibolehkannya menyusukan anak ke orang lain?
Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian berselisih pendapat terkait perkara nyusui anak, mungkin istrinya tidak mau dan sebagainya, fasaturdi'u lahu ukhra. Maka bisa orang lain yang menyusui si anak bayi tersebut, yang penting bisa selamat hidup. Nah, baik. Kemudian dalil yang kedua Al-Baqarah ayat 233. Allah firmankan, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Jika kalian ingin menyusukan anak kalian kepada orang lain, fala junaha 'alaikum, enggak apa-apa. Boleh, enggak dosa, boleh, silahkan. Berarti ya enggak harus ibu dulu, enggak harus ibu yang menyusui, boleh disusukan ke orang lain. Nah, terus kemudian dari sini mungkin timbul pertanyaan, sebenarnya ibu itu wajib menyusui anaknya atau berhak menyusui anaknya? Saya ulangi, seorang ibu kandung, ibu yang melahirkan anak, apakah dia wajib nyusui anaknya, nyusui anak sendiri, atau berhak menyusui anaknya sendiri? Lah bedanya apa? Bedanya kalau wajib menyusui anaknya sendiri, harus dia menyusui anak itu. Tanpa lihat orang lain ada yang bisa nyusui atau enggak. Tanpa lihat ada susu formula ya, susu kaleng atau enggak. Selama apa ya? Selama dia bisa menyusui, air susunya, ASI-nya keluar, maka dia wajib menyusui anaknya. Kalau tidak mau, harus dipaksa. Dipaksa oleh suaminya, dipaksa oleh hakim, oleh masyarakat, harus dipaksa. Ini kalau seorang ibu wajib menyusui anaknya. Nah, sedangkan kalau seorang ibu itu berhak menyusui anaknya, itu nggak boleh dipaksa. Namanya berhak, seandainya dia mau, maka tidak boleh dihalang-halangi. Tapi kalau tidak mau, tidak boleh dipaksa. Kalau dia minta bayaran pun boleh, karena nggak wajib, dia berhak. Nih kalau kita pahami bahwa menyusui anak itu hak seorang ibu, bukan kewajiban. Kewajiban, kalau kewajiban itu seorang ibu nggak boleh minta upah kepada ayah si bayi, kepada suaminya. Kenapa? Ya para ulama punya prinsip, sebuah kewajiban itu tidak berhak mendapat bayaran. Nggak ada bayaran bagi sebuah kewajiban. Ini wajib. Beda dengan hak. Kalau hak itu bukan wajib. Seorang ibu kalau berhak menyusui anaknya, dia nggak mau. Nah terus kemudian bapaknya maunya emaknya yang menyusui. Nah, memang perempuan berhak nggak mau menyusui, berhak. Mungkin karena ingin, mohon maaf, menjaga bodi tubuhnya biar tetap singset, tetap rapi gitu. Tentunya kan berbeda kalau nyusuin 1, 2, 3, 4 atau 5 anak itu ya berbeda dengan perempuan yang tidak pernah nyusui. Yang nggak pernah nyusui tentunya, mohon maaf ya, secara body fisiknya kan tetap singset kenceng. Kalau sudah nyusuin sekali, 2 kali, ya namanya juga anak kecil. Kalau nyusui kan ya diolor-lolor gitu ya, ditarik juga, tarik kanan, tarik ini sambil tidur, wis jempalitan balon. Namanya anak kecil kan beda. Nah, Anda tipe-tipe perempuan mungkin anaknya konglomerat, anaknya bangsawan, mungkin anaknya amir atau bahkan amirah gitu. Putri gitu, putri raja, gubernur. Pengennya yang nyusuin orang lain saja. Dia gak mau. Ya boleh-boleh saja. Gitu. Ya, kalau dimaknai menyusui itu adalah hak, bukan kewajiban. Yang difatwakan di mazhab Syafi'i yang mana? Jadi apakah kewajiban atau hak?
Menurut mazhab Syafi'i yang dipakai fatwa, menyusui anak adalah hak istri, bukan kewajiban. Wah, berarti ya benar, istri ya tidak wajib menyusui anaknya, kecuali tidak ada lagi yang bisa menyusui. Orang lain nggak ada yang mau nyusuin. Suaminya nggak kuat beliin susu formula, nggak punya sapi sendiri, wala unta sendiri, wala kambing sendiri, punyanya kucing, susu kucing juga nggak cukup, haram pula nggak boleh. Di sini baru wajib. Hukum asalnya hak, nggak boleh dipaksa. Nah, kalaupun istri minta bayaran, maka suami wajib bayar istri untuk menyusui anaknya sendiri. Baik, apa dalilnya? Dalilnya tadi, ya, dalilnya yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian berselisih pendapat terkait penyusuan, boleh kok yang lain menyusui. Kebolehan yang lain kan berarti nggak wajib bagi istri. Gitu. Terus dalam surat Al-Baqarah disebutkan fa in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. At-Tolaq ya, fa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Kalau kalian menyusukan anak kalian kepada orang lain, maka kasihlah bayarannya. Jadi dua ayat ini menjadi dalil bahwasanya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwasanya para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun. Ini bisa dimaknai wajib, bisa dimaknai hak, tapi dengan ayat yang tadi 2. Kalau kalian menyusukan kepada orang lain, kasih bayarannya jika mereka minta bayaran. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa menyusui itu bukan kewajiban seorang ibu, melainkan haknya ibu, bukan wajib. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, konsekuensi dari menyusui adalah haknya ibu, bukan kewajiban. Apa? Yang pertama, seorang ibu tidak boleh dipaksa menyusui anaknya, kecuali tidak ada lagi kemungkinan untuk menyusui anak ini. Orang lain nggak mungkin, beli susu formula juga nggak kuat. Baru ibu ini harus menyusui. Karena mengapa? Berani melahirkan, ya berani tanggung jawab. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau istri minta bayar untuk menyusui anaknya sendiri, maka suami wajib membayarnya. Tapi mau ya dilihat bagi perempuan. Ini kan kalau perempuannya minta. Lumrahnya nggak minta. Di buku fikih manhaj ini juga disebut lumrahnya nggak minta. Kalau emang nggak minta, jadi istri secara sukarela, wong ini anak sendiri, kok ya tega menyusuin anak sendiri, yang kita yang ngejen sendiri, kok pakai minta duit dari suami. Nah, kalau nggak minta, maka gugur, nggak dianggap utang. Ini hati-hati suami-suami di Saudi ini. Ini udah pada belajar istri-istrinya. Nanti kalau udah belajar ini bakal minta ini nanti. Minta apa? Minta bayaran. Kalau dari awal nggak minta bayaran, berarti dianggap gugur. Itu sukarelanya seorang istri, seorang ibu nyusuin anaknya sendiri. Dan itu lebih baik. Itu lebih baik. Lebih baik disusui sendiri daripada diberi susu formula, daripada disusukan ke orang lain. Ya kenapa? Kalau namanya susu sendiri, ya anak sendiri bisa nyusu sewaktu-waktu, ya nggak harus naruh anaknya ke tempat orang lain, jadi bisa-bisa berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, kan nggak harus kalau disusui sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau mau menerima sumbangan susu, kan sekarang banyak itu apa namanya ya, donasi susu. Jadi orang pada meras susunya, mungkin pada males nyusuin anaknya, atau sudah disape anaknya, susunya masih keluar, akhirnya diperesin kan. Ada alatnya, ada alat untuk meras susu. Kemudian ditaruh di plastik, ada plastiknya sendiri. Terus ditaruh di freezer biar steril.
Boleh nggak nerima itu? Boleh. Kalau masalah boleh, tapi ingat dilihat, diteliti itu dulu siapa nama mamanya, alamatnya gimana. Karena nanti menjadi saudara sesusuan. Jadi konsekuensi kalau kita nyusukan anak kepada orang lain, maka anak kita tadi ini menjadi seolah-olah anak kandung bagi keluarga yang menyusui dia. Anak kandung gimana? Ya jadi mahram. Nggak boleh dinikahi. Dalilnya apa? Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan diharamkan bagi kalian ibu-ibu yang menyusui kalian serta saudari-saudari perempuan kalian dari persusuan. Jadi si A nyusu ke ibu fulana si A ini, si laki-laki. Maka si Bu Fulanah ini punya anak perempuan banyak gitu, atau punya anak perempuan, punya adik perempuan, itu jadi mahramnya si A yang nyusu ini. Itu jadi adik-adiknya, kakak-kakaknya. Terus adiknya ibu ini menjadi khalahnya, jadi bibinya, kakaknya juga jadi khalahnya, jadi budinya. Enggak boleh dinikahi. Emaknya si Fulana, si ibu yang menyusui ini juga jadi neneknya. Jadi seolah-olah jadi anak kandung. Ini disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Jadi menyusui itu bisa membuat seseorang menjadi haram dinikahi, sebagaimana haramnya menikahi nasab sendiri. Wallahu alam, karenanya hati-hati. Nah, konsekuensinya kan ada dua berarti. Apa itu? Haram dinikahi, yang kedua halal kholwat. Ya udah kayak anak sendiri. Dengan saudari-saudari sesuan kayak saudara sendiri. Ya boleh nganterin ke pasar, berduaan apa ya, enggak masalah. Karena memang sudah menjadi mahram selama-lamanya. Nah, kemudian ulama Syafi'iyah memberikan syarat-syarat menyusui yang menjadi mahram. Enggak semua menyusui bisa menjadi mahram menurut ulama Syafi'iyah. Ada beberapa syarat. Yang pertama, nyusunya saat masih balita. Balita bukan bawah 5 tahun, tapi balidu lah, bali 2. Bawah 2 tahun ya. Badu, apa itu berarti baduta. Bawah 2 tahun. Jadi harus usianya itu di bawah 2 tahun. Kalau sudah di atas 2 tahun, mau nyusu seberapapun nggak dianggap saudara susuan, itu nggak dianggap anak susuan. Kenapa? Karena sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, la radha'a illa ma kana fi haulain. Tidak ada persusuan kecuali darukutni, mohon maaf, darukutni tidak dianggap persusuan kecuali yang di bawah 2 tahun. Kemudian Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, la yuharrimu minar radha'ati illa ma fataqal am'a'a fi sadyi wa kana qabla al-fitam. Tidak menjadi mahram dalam persusuan kecuali yang bisa menumbuhkan lambung. Maksudnya menjadi gizi, menjadi makanan utama bagi lambung. Wa kana qabla al-fitam, sebelum usia disapih. Usia disapih itu berapa? 2 tahun. Dan di sini juga Rasul bersabda dalam hadis Bukhari dari Bunda Aisyah, innamar radha'atu minal maja'ah. Menyusui itu kalau masih menjadi makanan utama, itu anak-anak yang di bawah 2 tahun. Sudah di atas 2 tahun, apalagi sudah gede, Pak Joko gitu mau jadi mahramnya siapa, terus nyusu ke istrinya si fulan, ya nggak boleh, nggak jadi. Lah bagaimana dengan hadis Salim? Kan ada hadis Salim. Ada hadis Salim, hadis Ashabus Sunan. Salim ini sudah anak-anak, terus kemudian suka masuk ke seorang ummahat. Terus ini ummahat ini ngadu ke Rasulullah. Ini Salim suka keluar masuk rumah, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mumpung kamu lagi nyusui, susuin aja si Salim.
Salim disuruh nyusu, kemudian menjadi mahram. Nah, kata jumhur ulama termasuk Syafi'iyah, ini kekhususan. Hukum khusus yang Rasulullah berikan sebagai rukhsah peringanan kepada salim saja. Selebihnya enggak. Ini juga disebutkan pendapat mayoritas ummahatul mukminin. Istri-istri Nabi juga menganggap ini khusus bagi salim. Selebihnya enggak boleh. Enggak boleh dihukumi dengan sekarang. Dulu pernah itu ribut di Timur Tengah, di Mesir, di Timur Tengah itu ada fatwa yang membolehkan laki-laki nyusu ke perempuan, terus kemudian jadi mahramnya. Karena ada mungkin direktur, punya sekretaris, sekpri perempuan. Nah, biar bisa kholwat bagaimana? Ya, cari sekretaris yang sedang nyusuin anaknya, gitu. Atau emaknya sedang nyusuin, emaknya sekretaris ini sedang nyusuin. Nah, dia minta susu dari emaknya ini biar jadi saudaranya sesusuan. Ya mau ngenen langsung ya nggak mungkin, ya nanti diperes gitu kan, diperes kasih di gelas, berapa gelas terus diminum. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa berdalil dengan hadis salim, karena hadis salim itu khususia spesial untuk disalim, tidak untuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian syarat yang kedua, jadi syarat pertama harus di bawah 2 tahun. Yang kedua adalah nyusunya itu 5 kali. 5 kali susuan terpisah-pisah. 5 kali susuan ini bukan 5 kali sedot. Sedot sekali, sedot kedua, enggak seperti itu. Jadi 5 kali nyusu ya, nyusu yang sampai si anak ini selesai nyusu karena kenyang. Kan ada anak kecil nyusu setelah kenyang udah pergi. Kalau belum kenyang dia belum pergi. Nah, yang mengharamkan itu kalau menurut ulama Syafi'iyah 5 kali susuan. Nah, kalau kadang habis nyusu kanan, nyusu kiri, atau nyusu kiri terus kemudian nyusu kanan, pindah-pindah, bukan karena kenyang tapi karena main-main. Meskipun 5 kali itu masih dianggap satu. Nah, ini menurut ulama Syafi'iyah. Ya ada juga sih yang berpendapat sekali nyusu, sekali ngenyot juga udah dianggap saudara susuan ada. Ada ya, kalau pakai hati-hati pendapat itu yang monggo silakan, tapi menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud menyusui adalah 5 kali menyusui, 5 kali. Jadi udah sekali kenyang, udah nanti jarak berapa jam biasanya nyusu lagi, kenyang lagi. Nanti jarak berapa jam lagi, nyari nen lagi, nyusu lagi, gitu. Dalilnya apa? Ini dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana fi ma nazala minal Qur'an. Dulu yang termasuk turun di antara ayat Al-Qur'an adalah asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u minal Qur'an. Dulu pernah turun ayat yang menyebutkan bahwasanya 10 kali menyusui itu menjadi mahram. Kemudian dihapus menjadi 5. Nah, 5 ini masih dianggap Quran. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini ayat ini masih dibaca. Masih dibaca bagian dari ayat Al-Quran. Kalau ada orang nanya, lah kenapa nggak kita temukan sekarang? Ini sabata bi khabaril ahad. Jadi sabitnya dengan khabar ahad. Itu nggak pakai mutawatir. Nah, sedangkan yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan itu adalah khabar yang mutawatir. Jadi Quran yang sampai ke kita ini dengan jalur mutawatir. Nanti kemungkinan kalau kata para ulama, jadi ada ayat-ayat yang secara penulisan sudah mansukh tidak ditulis, tapi secara hukum masih berlaku. Salah satunya ya ini khamsi rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Nah, ini nggak ditulis dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku karena sanadnya sahih meskipun tidak sampai derajat mutawatir. Wallahu alam. Ini kemudian dikuatkan lagi dengan hadisnya Sahih Muslim
dari Ummu Al-Fadl radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuharrimur rada'atu aw rada'atan awil massatu awil massatan. Kalau cuma sekali nyusu atau 2 kali atau sekali sekali ngisep, massah itu ngisep atau ngenyot gitu. Sekali ngenyot atau 2 kali ngenyot itu tidak membuat haram. Nah, ini menjadi penguatnya pendapat mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 2 syarat. Syarat pertama di bawah 2 tahun. Syarat kedua 5 kali nyusu. Enggak sekali, enggak 2, tapi 5 kali nyusu. Yang sekali nyusunya adalah nyusu yang mengenyangkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum masuk ke pelajaran nasab, mungkin kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Monggo. Kalau khair, Ustaz. Belum ada pertanyaan di ruang chat. Sekiranya ada pertanyaan dari mungkin dari ibu-ibunya, dipersilahkan, mungkin bisa di-unmute mikrofonnya. Ya, silakan. Oh ya Ustaz, ada yang bertanya Ustaz, apakah tetap jadi anak susuan meskipun tidak mengisapnya secara langsung? Misalkan mungkin ada yang di botol tadi yang dibekukan, terus kemudian dikasih susunya gitu Ustaz. Iya, nggak nyusui secara langsung, mungkin dikasih kedot gitu ya. Iya. Atau tadi ditaruh plastik dulu di freezer, kemudian baru mau diangetin, dikasih. Ya, sama saja. Itu masih menyusui. Susunya masih susu ibunya tadi. Jadi kalau ngasihnya 5 kali nyusu sampai kenyang, dianggap anak persusuan. Ya, wallahu a'lam. Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya bagi keluarga muda yang masih punya anak di bawah 2 tahun? Atau kalau mungkin silahkan. Kalau tidak, kita akan lanjutkan bab berikutnya mengenai nasab ya Ustaz. Iya. Ya, kita kelihatannya ada Ustaz. Bisa dilanjutkan. Baik, kita lanjut ke nasab. Apa itu nasab? Nasab itu maksudnya mengaitkan seseorang dengan asalnya siapa. Ini keturunan siapa, bapaknya siapa. Nasab ini menjadi perhatian yang sangat besar di agama Islam. Karena mengapa? Kaitannya dengan banyak hukum nasab itu. Yang pertama contohnya kaitannya dengan nikah. Halal atau tidak dinikahi, itu lihat nasab. Ada nasab atau enggak, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nafkah. Siapa yang wajib dinafkahi, itu kaitannya erat dengan nasab. Itu bapak, itu anak, itu cucu, itu saudara. Kaitannya dengan nasab. Yang ketiga, terkait dengan wilayah wa darajatnya, menjadi wali. Yang berhak menjadi wali yang punya nasab, laki-laki, nasab, nasab, bapak. Itu nanti kaitannya juga dengan nasab. Yang keempat, kaitannya dengan pembagian warisan. Pembagian warisan itu juga erat dengan nasab. Ini ngaku-ngaku ahli waris, ya dari mana? Jadi ahli warisnya itu dari mana? Menjadi ahli waris itu sebabnya cuma nasab, ya, kerabatan nasab, gitu. Atau pernikahan, atau wala. Selebihnya tidak ada sekarang. Ya cuma 3 sebab itu. Nggak ada pernikahan, nggak. Berarti nasab dari mana? Kan gitu. Terus kemudian yang kelima terkait dengan wasiat. Wasiat. Kenapa kaitannya dengan wasiat? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad kataba dzi haqqin haqqahu ala wasiyata liwaris. Allah telah mewajibkan pembagian hak bagi pemiliknya masing-masing. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris sudah punya bagian. Nah,
Dia nasab atau tidak? Kalau nasab ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Nah ini kaitannya dengan nasab. Nah disinilah karenanya fikih itu memperhatikan nasab. Benar-benar agama Islam itu memperhatikan nasab. Tidak boleh dalam Islam itu seorang anak nggak jelas anak siapa. Anak batu, apa anak haram, apa anak apa. Mau disebut anak haram, mau disebut anak apa, harus jelas nasabnya. Ini anaknya siapa? Ini nasab secara syar'i atau nasab secara biologis harus jelas. Kalau emang ini nasab anaknya si fulan secara syar'i, berarti bisa dinisbatkan, bisa dikaitkan. Muhammad bin siapa? Atau siapa namanya? Siti binti siapa? Hindun binti siapa? Atau Joko binti bin siapa? Gitu. Bashir bin siapa? Harus jelas ini nasabnya, ini harus jelas. Dan ini dari sini kita bisa melihat mafakhir. Jadi agama Islam itu patut kita banggakan. Kita banggakan apanya? Syariatnya itu benar-benar mengatur kehidupan dengan sempurna. Nasab itu kalau tidak jelas mengakibatkan ya tatanan masyarakat bisa rusak. Kok bisa rusak? Lah iya, kalau orang udah nggak jelas nasabnya, anaknya siapa, bapaknya siapa, mboknya siapa, dari keluarga mana, mau melakukan maksiat, mau melakukan kerusakan, mau melakukan hal-hal yang di luar tatanan nilai masyarakat, nggak ada beban. Alah, nggak jelas bapaknya ini. Alah dibilang anak haram ini. Malah kadang cari teman. Cari anak dibilang anak haram satu, udah. Cari teman yang banyak. Menelurkan anak haram-haram yang lain. Ya, karenanya Islam mengatur pernikahan. Hubungan laki-laki perempuan diatur dengan sedemikian rupa. Ada hak, ada kewajiban, ada adab, ada etika, ada muasyarah bil ma'ruf. Siapa yang memberi nafkah, siapa dan sebagainya. Ada hukum nikah, ada hukum nafkah, ada dan sebagainya kita kemarin bahas. Itu kaitannya untuk jelasin nasab. Perempuan kalau dari cerai nggak boleh buru-buru nikah untuk jelasin nasab kan gitu. Harus nunggu waktu sekian untuk apa? Jelasin nasab salah satu hikmahnya. Katanya nasab itu mendapat perhatian khusus. Nah, secara prinsip setiap anak harus memiliki jalur nasab bapaknya. Harus memiliki jalur nasab bapaknya. Bin si fulan. Harus. Nah, kemudian bagaimana cara menetapkannya bahwa si anak ini bin fulan, anaknya si fulan? Ada beberapa cara. Beberapa cara ini tidak harus semuanya, salah satunya cukup. Yang pertama dengan syahadah. Kesaksian dua orang yang syarat-syaratnya sama dengan bab nikah kemarin. Laki-laki, adil, dan sebagainya. Ini kalau ada dua orang menyaksikan bersaksi laki-laki, bahwasanya si fulan itu adalah anaknya Sono, anaknya si Alan, udah kita terima. Ya, kita terima bahwa itu binnya Sono. Nggak perlu kita ingkari. Wis, ada dua orang laki-laki terpercaya, nggak punya kepentingan, nggak dibayar, nggak apa, menyaksikan si fulan itu adalah anaknya si fulan, cukup. Nggak perlu kita mengingkari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan ikrar. Ikrar itu ngaku. Pak Joko ngaku saya ini anaknya Pak Atmo, Joko bin Atmo Suwiryo gitu mungkin. Ya udah, kalau memang memungkinkan kita membenarkan pengakuannya, ya harus kita benarkan, tidak perlu kita menyaksikan. Jangan sampai karena nggak mirip bapaknya, nanti nyandain orang. Anaknya kok mirip nggak mirip bapaknya. Mirip siapa? Mirip tetangganya. Walah repot itu nanti. Masuk qadzaf. Masuk kriminal itu nanti. Bisa dihukum, dicambuk 80 kali karena menuduh berbuat zina tanpa bukti. Baik. Yang kedua adalah ikrar, ngaku. Cuma ada syarat-syaratnya. Yang pertama, an la yukadziba hadzal iqrara al-hissu. Ya pengakuannya itu memungkinkan secara fisik. Kalau nggak memungkinkan, nggak boleh kita percaya. Nggak memungkinkan gimana contohnya?
ada orang usianya 40 tahun. Datang ke Bekasi ngaku anaknya Khazin. Yo nggak mungkin, Khazin sekarang belum 40 tahun, gimana ceritanya? Gitu. Bedanya 10 tahun aja kita nyasang sih. Ada orang usianya 30 tahun, ngaku anaknya Khazin. Dong Khazin aja belum 40 tahun gitu. Memang ada anak 8 tahun punya anak, itu kan nggak ada. Nah di sini disangsikan. Jadi pengakuannya tadi harus diterima secara logis indrawi, itu diterima. Secara fisik harus keterima. Pak Joko ngaku anak saya, yang nggak ada mungkin sedunia nggak akan membenarkan itu ya, nggak mungkin. Pak Bashir ngaku anak saya, atau Abu Maryam, atau siapa ini yang hadir ngaku anak saya, usianya lebih tua dari saya, sama aja nggak diterima. Lebih muda 5 tahun, 10 tahun aja nggak diterima, apalagi lebih tua. Jadi pengakuannya ini harus didukung secara fisik. Yang kedua, an la yukadziba hadzal iqrar asy-syar'u. Maksudnya bagaimana? Jadi nggak boleh didustakan oleh syariat. Maksudnya ya si fulan itu jelas, kayak Pak Joko itu bapaknya jelas, Atmo Suwirjo, anggap namanya bapaknya Pak Joko Atmo Suwirjo. Nah, tiba-tiba ngaku Pak Joko ini anaknya Pak Jamiat gitu. Ya nggak bisa ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, bahkan termasuk dosa besar. Siapapun yang ngaku-ngaku ayah tapi bukan ayahnya, itu termasuk dosa besar. Sepakat seluruh ulama. Nah ini kan ngeri. Di Indonesia ini banyak yang ngaku-ngaku Habib, ada banyak. Ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku turunan ningrat. Terus kemudian nanti memanfaatkan ini, ngaku-ngaku kan kalau Habib kan kita wajib menghormati, memuliakan, membantu sebisanya. Terus akhirnya mengaku-ngaku, karenanya sampai dibuat apa gitu, kayak Robito khusus ya yang meneliti tentang keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diteliti, kalau benar ya benar dapat sertifikat, kalau enggak ya enggak, kadang malah dihukum dan sebagainya, dipidanakan karena bisa membawa petaka gitu, merusak citra Islam. Jadi nggak boleh mengaku yang bukan anaknya, seperti itu. Contohnya lagi yang nggak diakui oleh syariat, ngakui anak hasil zina, diakui ini hasil zina, terus kemudian diakui, yang nggak boleh, karena bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash walil ahiri al hajar. Anak itu dinasabkan kepada pemilik firash, pemilik kasur. Maksudnya suami wanita yang sah ini. Kalau zina ya nggak bisa. Zina terus dinasabkan kepada bapaknya, nggak bisa. Terus dinasabkan kepada siapa? Kepada emaknya. bin siapa? Bin mak, perempuan. Binti perempuan, waliyadzubillah lana wa lidzurriyyatina jami'an. Terus kemudian itu syarat yang kedua ya. Jadi tidak dibantah atau jangan sampai pengakuannya itu didustakan oleh syariat. Yang ketiga, an yusaddiqal mustalhaqu al-mukir. Maksudnya orang yang ngaku-ngaku gitu, yang ngaku-ngaku anaknya si fulan atau bahwasannya si fulan adalah anak saya, itu yang diaku-aku tuh benerin, oh iya saya memang bapaknya si fulan. Saya memang anaknya si fulan gitu. Kalau sampai yang diaku-aku tuh mengatakan tidak, itu bukan anak saya, gitu, bukan anak saya. Nah itu nggak bisa. Ya kenapa nggak bisa? Ya yang diaku nggak bisa, nggak mengakui, ya nggak bisa, nggak bisa. Itu terus datang si fulan ngaku saya anaknya si fulan, terus nggak mengakui, ya nggak bisa. Nah terus kalau mau dipermasalahkan lari ke pengadilan, biar nanti jelas. Kalau dia memang pengen punya nasab dan itu adalah bapaknya dia, mungkin ada masalah keluarga dengan emaknya kabur, kemudian nggak mau mengakui anaknya, biar pengadilan yang memutuskan. Jadi kan ada saksi-saksinya, dulu nikahnya dengan siapa, nikah siri atau nikah yang catat KUA, yang menyaksikan siapa, nanti biar jelas nasabnya. Terus kemudian yang keempat syaratnya ikrar diakui, ngaku ini kok dianggap, itu syaratnya adalah yang ngaku-ngaku tadi tidak memiliki kepentingan, terutama kepentingan secara duniawi.
Nah, kalau ada anak kaya raya, gitu, anak kaya raya, terus kemudian tiba-tiba ada orang ngaku itu anak saya. Atau ada bapak-bapak kaya raya, biasanya kan gitu. Ada bapak kaya raya, ada orang ngaku-ngaku jadi anaknya, gitu. Karena lihat kekayaannya. Nah itu perlu dipertanyakan, nggak langsung dibenarkan, enggak. Ya perlu kalau memang ngaku di pengadilan. Nanti pengadilan akan melihat benar atau tidak. Ini kan sering terjadi di negara kita. Di negara sini berapa kasus terjadi, terutama di public figure. Namanya orang public figure, orang terkenal, kaya, duitnya banyak. Tahu-tahu ada yang ngaku jadi ayahnya, ada yang ngaku jadi anaknya. Kadang juga diakui oleh public figure tersebut, kadang juga enggak. Akhirnya kadang sampai di sidang dan sebagainya. Itu masuknya ke wilayah dan ranah pengadilan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian yang ketiga adalah istifadhah. Ini pertama tadi kesaksian, yang kedua pengakuan, yang ketiga istifadhah. Istifadhah itu maksudnya apa? Istifadhah itu berita tenar. Maksudnya berita yang dari masyarakat itu sudah tahu. Biasanya Pak Joko itu ya seluruh masyarakatnya tahu itu anaknya Pak Atmo Suwiryo. Ya udah setuju aja. Gitu. Atau siapa? Si Ahmad itu anaknya siapa? Anaknya Ahmad bin Joko, anaknya Pak Joko gitu. Udah. Terus Maryam itu anaknya siapa? Anaknya Pak siapa? Bu Maryam itu namanya. Iya gitu. Terus Aska Agus. itu anaknya Pak Agus ya. Ada Pak Agus Widodo. Ada si Aska. Anaknya siapa? Anaknya Pak Bambang. Itu nggak perlu saksi, nggak perlu ngaku karena memang masyarakat sarpiah gitu tahu orang-orang Indonesia itu bahwasanya si Aska itu ya anaknya Pak Bambang. Terus si Maryam anaknya Pak Agus Widodo. Nah seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu namanya istifadhah, khabar atau berita yang memang masyarakat tahu. Ini dasarnya adalah sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kondisi masyarakat di zaman Nabi. Itu sahabat kalau memperkenalkan diri ke Rasulullah, saya fulan bin ini dari kabilah ini. Rasul nggak nanya mana saksinya, enggak. Ya teman-temannya semuanya yang nggak ada yang protes ya dia iya gitu aja. Gitu. Nah memperkenalkan diri saya ini udah. Jadi memang udah istafadha nasabuhu. Jadi nasabnya itu ke siapa itu sudah jelas semuanya. Nah ini sudah jelas ya. Nah di sini juga tiga hal ini ya tiga hal tadi. Yang pertama adalah kesaksian, pengakuan dan istifadhah. Khobar masyarakat banyak, berita dari masyarakat banyak, juga menjadi syarat sahnya susuan. Jadi persusuan itu juga kadang-kadang ini anak saya ini lah buktinya mana harus ada saksinya anak susuan itu. Kadang ada orang mau nikah dengan si Fulana mau nikah dengan Fulan, ini pengen menggagalkan, ngutus orang aku kalian pernah tak susui, buktinya mana kan gitu. Atau ikrar. Yang ketiga juga istifadhah. Pada masyarakat melihat, kami melihat semua bahwasanya si kamu itu disusui oleh ibu itu lama waktunya. Nah kalau seperti itu kita nggak boleh melanggar. Oh ini berarti saudara saya atau saudari saya nggak boleh dinikahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bedanya kalau kalau persusuan ini boleh dua orang laki-laki, boleh. Terus kemudian boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau boleh 4 orang perempuan persaksiannya. Kalau nasab tadi kan kudu laki-laki 2. Kalau persusuan bedanya persaksiannya boleh 2 laki-laki, boleh 1 laki plus 2 perempuan, boleh 4 perempuan yang menjadi saksi bahwa si fulan atau fulana pernah disusui oleh si fulana. Wallahu a'lam. Dengan ini berarti sudah selesai bab nasabnya secara ringkas. Silahkan kalau mau ada ditanyakan. Uh, oh ya ada pertanyaan Ustaz di ruang Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Masih perihal nasab. Di Indonesia ada kebiasaan seorang istri dari suami si Fulan seringkali dipanggil dengan Ibu Fulan. Ibu Basir atau Ibu Agus gitu. Apakah dibenarkan dalam ajaran Islam? Iya, Allah alam. Ini menisbatkan sebagai bentuk bahwasanya ini istrinya, bukan anaknya.
Contohnya Pak Joko istrinya, siapa namanya Pak Joko istrinya? Rahasia enggak? Juwita, Juwita Malam. Juwita Joko kan gitu ya, Ibu Iya, Juwita Joko. Itu iya, maksudnya Juwita istrinya Pak Joko, bukan Juwita anaknya Pak Joko. anaknya Pak Joko. Nah, jadi karena beda tujuan, beda hukum. Kan innamal a'malu bin niat. Itu maksudnya kalau sudah disebut Juwita Joko, jangan sampai nanti Pak Basir, Pak Bambang, Bu Aska, atau Pak Jamiat, atau Pak Dokter siapa, lihat Bu Juwita ini ngelirik-ngelirik pengen dinikah. Udah enggak, karena mengapa sudah dideklarasikan. Ini Juwita Joko. Gitu. Maksudnya ini sudah bersuami. Jadi jangan dilirik-lirik. Itu tujuannya, bukan menjelaskan nasabnya. Bukan ini anaknya Pak Joko, bukan. Jadi yang saya pahami, nggak apa-apa insya Allah ya. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan jelas. Pertanyaan berikutnya, persusuan berlaku bagi semua adik kakak bayi tersebut dan semua anak ibu yang menyusui. Iya, berlaku hanya bagi yang nyusu ya. Ini seandainya saya punya kakak, saya punya adik. Kemudian saya nyusu ke ibu A, fulanah Bu A. Maka berlakunya hanya untuk saya. Kakak saya, adik saya, nggak ada kaitannya dengan keluarga yang nyusuin saya, nggak ada. Hanya saya saja dengan keluarga. Kalau kakak saya, adik saya mau menikahin saudara yang sono, boleh. Karena tidak ada sangkut pautnya. Hanya saya saja. Kalau pertanyaan dari Anda, Ustaz, perihal adopsi ya, anak angkat. Kan dari kecil atau dari bayi. Kemudian dia di namanya itu disandingkan nama marga, misalkan Fulana binti Nasution gitu. Nah, itu boleh nggak Ustadz? Karena kan dia anak angkatnya. Ya, zaman dulu itu ada namanya walaan. Wala atau maula. Kayak mantan budak terus kemudian dimerdekakan, itu biasanya dikasih marga. Kayak Imam Bukhari itu kan sebenarnya bukan orang Arab asalnya. Imam Bukhari dari Bukhara, dari daerah Pakistan. Tapi terus dulu nenek moyangnya apa kakeknya itu kan punya wala dimerdekakan atau gimana gitu. Setianya kepada kabilah Al-Ju'fi, makanya di Al-Ju'fi. Nah, kalau emang niatnya sekedar bukan menasabkan, sekedar memberi gelar bahwa ini diakui dari bagian dari kaum tersebut. Walau alam kalau dikiaskan dengan mawali zaman dulu sepertinya nggak masalah, Tapi ingat sekedar memberikan gelar kehormatan, tidak menjadi nasab, tidak. Itu yang saya paham. Wallahu alam. Banyak dulu ulama itu mawali, asalnya nenek moyangnya budak, terus kemudian dimerdekakan, terus dikasih embel-embel itu kabilahnya. Karena Rasulullah bersabda, mawalil qaumi minhum, saya. Mawali, orang-orang yang simpatisannya suatu kaum bagian dari mereka. Boleh. Nah, jazakallah khair. Ya, ada pertanyaan lagi dari jamaah, dipersilahkan kalau sekiranya ada yang ingin bertanya langsung, bisa di-unmute mikrofonnya. Iya, ini dari Habib Zaki Baraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi nama sesuai nasab dari bapak. Apakah ini termasuk sunnah? Iya, sunnah. Memberi nama anak kita dengan nama bapak kita itu ya kebiasaan orang Arab, tapi dipraktekkan oleh Nabi. Gitu. Maka menjadi sunnah sebenarnya. Ini Rasulullah ngasih nama bapaknya, anaknya kan ada yang dikasih nama Abdullah, ya kan? Nama bapak beliau. Ada dikasih nama Ibrahim. Itu juga nama bapak beliau. Jadi apakah itu sunnah? Yang saya pahami bagian dari sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wadah.
Nah, Ya, ada lagi, silahkan. Silahkan, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Sekiranya ada pertanyaan tambahan dari jamaah, uh, hatta meskipun agak di luar tema juga silahkan. Yang Ya, masih boleh. menyangkut fikih boleh, boleh. Sekaligus Assalamualaikum, kita Ustaz. menjadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa izin bertanya berkaitan dengan anak hamil di luar nikah, Ya. ketika dia dewasa, anak perempuan ini diwalikan sama bapaknya, status pernikahannya gimana, Ustaz? Hamil di luar nikah, hamil sebelum nikah, yang menikahkan bukan bapak biologisnya. Ya, Itu kalau nasab terjadi kan misalkan hamil di luar nikah, terus ketika anak yang dilahirkan itu anaknya perempuan dewasa, kemudian berumah tangga, yang menikahkan itu bapak biologisnya gimana, yang mewalikan status pernikahannya? enggak sah. Kalau yang menjadi wali adalah bapak biologisnya, pernikahannya tidak sah. Yang berhak menikahkannya adalah hakim. Dia tidak memiliki wali. Rasul bersabda, al-hakimu waliyu man la waliyalah. Hakim, penghulu, bahasa kita penghulu, adalah wali bagi mereka-mereka yang tidak memiliki wali. Jadi yang menikahkan langsung penghulu, malah sah kalau dinikahkan penghulu, karena dia memiliki wilayah, memiliki kekuasaan. Kalau bapak biologis itu enggak Otomatis langsung enggak batal ya, Ustaz, ya, pernikahannya? Langsung ke penghulu walinya, bukan bapak biologisnya. Iya, jadi status yang pernikahan itu batal dengan sendirinya, Ustaz, ya? Iya, diulang aja, diulang ke penghulu. Penghulu pasti tahu, minta diulang. Nah, kalau udah terlanjur, anaknya yang hasilnya gimana ini? Ini si perempuan hasil nasallallahu alaihi lana wa dzurriyyatina jami'an auzubillah dzalik. Ini perempuan hasil zina yang menikahkan bapaknya dengan laki-laki. Kan pernikahannya kagak sah, tapi mereka udah kadung punya anak. Enggak apa-apa dinasabkan kepada bapaknya ini yang dinikahkan tadi itu. Karena mengapa? Ya ini permasalahan tidak semua orang tahu. Yakhfa alal awam. Ini permasalahan yang kadang-kadang orang awam tidak tahu. Jadi ini ada syubhat. Dan Islam itu berusaha, ya kalau ada syubhat, udah dinasabkan kepada bapaknya. Ya, kalau ini udah ada syubhat pernikahannya, dinikahkan gitu. Meskipun walinya nggak benar. Ya. Jadi nggak apa-apa dinasabkan kepada bapaknya, jadi tetap dapat ahli waris, tetap mahram dan sebagainya. Kalau Jazakallahu, Ustaz. nah, iya kok ya. Ada lagi? Betul. Alhamdulillah, sepertinya sudah tidak ada ya. Iya, sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Iya, Mungkin bisa disampaikan. Allah semoga panjang umur, sehat, diberikan kekuatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahan. Salah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Masih ada bab lakit, ya, masih ada bab lakit. Setelah bab lakit, anak yang ditemukan itu selesai. Itu bab wakaf sudah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada guru kita Ustadz Muhammad Al-Khazin. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan, terutama untuk bab hukum terkait menyusui dan nasab ini, mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil pelajaran darinya. Karena mungkin kita juga banyak ketidaktahuan, karena masalah fikih adalah masalah yang cukup detail. Jadi sehingga mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa memahami dengan baik. Apa yang beliau sampaikan ini menjadi buah kita untuk memberikan ilmu kepada yang lain, dan juga kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seluk-beluk fikih yang sehari-hari kita temui. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menerima apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan sehingga kita bisa menghadiri kajian ilmu beliau yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita semua. Saya selaku MC mohon maaf sekiranya ada kata
Yang kurang berkenan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.